Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penyusunan Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan, dan Saran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hasil penelitian. Yang dimana hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran penelitian dalam mengolah dan menganalisis objek penelitian atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Nah, menurut USC Libraries, bagian hasil adalah tempat melaporkan temuan studi berdasarkan metodologi yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi. Bagian hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bias atau interpretasi. Bagian yang menjelaskan hasil sangat diperlukan jika makalah menyertakan data yang dihasilkan dari penelitian sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian pembahasan. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Nah, yang pertama yaitu aspek kajian teoritis, yaitu salah satu tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi teori. Artinya, peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada bagian penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasikan dan diuji. Nah, yang kedua yaitu aspek kajian empiris, yaitu pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Dan yang ketiga yaitu aspek implikasi hasil, yaitu hasil penelitian baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak konsekuensi bagian objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu penyajian hasil dan pembahasan kuantitatif. Nah, di sini ada 4 hal-hal yang harus diingat agar isi tabel dapat diinterpretasikan dengan baik itu. Yang pertama ada amati data yang tercantum dalam kolom total atau jumlah. Kolom ini akan merupakan tolak ukur atau ukuran pokok untuk perbandingan data kategori-kategori dalam tabel. Yang kedua yaitu hubungan pokok yang akan diuji dengan tabel yang diuraikan atau dengan menyebut beberapa angka secara singkat. Yang ketiga, memperhatikan atau cari angka-angka yang menyimpang dari pola umum atau dari hipotesis atau asumsi, kemudian uraikan mengapa hal itu terjadi. Nah, yang keempat yaitu penjelasan tentang hasil tabel baru merupakan langkah awal dalam analisis tabel. Hasil uji statistik seperti uji X2 atau dalam bentuk tabel yang hanya diimplementasikan. Selanjutnya yaitu penyajian hasil dan pembahasan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif pada umumnya bersifat itu ada 3. Yang pertama berwujud kata-kata, naskah, dan dalam angka-angka. Kedua itu terkumpul melalui
aneka metode seperti observasi, wawancara, pengkajian terhadap dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, perlu diolah terlebih dahulu sebelum siap untuk dipakai. Nah, dikenal dua bentuk penyajian, hasil dan pembahasan terhadap data penelitian yang dianalisis secara kualitatif, yaitu model tradisional dan model baru. Analisis data secara kualitatif meliputi kegiatan reedukasi fakta atau yang dimaksudkan untuk menginterpretasian, mentransformasikan, dan penyorotan data ketika diprestasikan, yang dapat membantu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu yang dikaji dan untuk perumusan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun di karya tulis, di mana penulis memberikan pendapat dari semua yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa saja yang penting mengenai ide dalam sebuah tulisan dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subjek tema yang dibahas. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang bagus. Ada 6 hal yang memungkinkan kesimpulan itu disebut bagus itu. Yang pertama, menjawab atas pertanyaan masalah yang ada. Kedua, merupakan rangkaian isi tulisan dalam versi yang lebih padat, singkat, segar, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menjabarkan hal yang khusus menjadi lebih umum. Yang keempat, bisa menarik pembaca untuk melahap semua isi tulisan. Yang kelima, bisa menstimulasi pembaca untuk berpikir dan berefleksi. Dan yang terakhir yaitu memotivasi pembaca untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada saran. Saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Nah, di sini ada 3 unsur dari saran itu. Yang pertama yaitu memberikan referensi. Yaitu hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran adalah memberikan referensi ke penulisan seperti penelitian dan metode yang dipakai. Yang kedua yaitu memberikan kata anjuran, yaitu dalam sebuah karya tulis yang bersifat penelitian, penulis harus menyertakan sebuah anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Contoh penggunaan anjuran adalah diharapkan dengan penulisan ini oleh sebab itulah dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jumlah kata. Pada rangkaian lain, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata yang ada sehingga kesimpulan dan saran bisa lebih efisien. Jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Nah, bila berniat menciptakan sebuah karya tulis, terutama ingin melihat cara menciptakan kesimpulan dan saran, maka lihat beberapa contoh dalam kesimpulan dan saran yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.